Audio Jungle. Momen saat Shane Pieterema merasa sangat Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Utusan PSSI bidang naturalisasi, Hamdan Hamidan menjelaskan, jika keramahan orang Indonesia menjadi salah satu dorongan Shane Pieterema ingin jadi WNI. Seperti diketahui, Shane saat ini masih dalam tahap proses naturalisasi. Proses naturalisasi pemain yang memperkuat klub Liga Norwegia, Viking SK ini termasuk lambat dibanding Jordi Amat dan Sunny Walsh. Pasalnya, Shane masih harus bermain untuk klubnya dan tidak bisa diproses bersama dua koleganya tersebut. Saat ini proses naturalisasi pemain berusia 24 tahun ini masih menunggu keputusan Presiden sebagai syarat untuk sumpah WNI. Meski terlambat, Shane Pieterema dipastikan masih bersemangat untuk membela timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh sosok krusial dalam proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, yakni Hamdan Hamidan. Hamdan menceritakan ada satu momen saat Shane meminta waktu untuk mengobrol. Meski lambat, Shane Pieterema dipastikan masih bersemangat untuk membela timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh sosok krusial dalam proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, yakni Hamdan Hamidan. Hamdan menceritakan ada satu momen saat Shane meminta waktu untuk mengobrol. Saya, Shane Pieterema, merasa sangat Indonesia. Saya datang ke Indonesia merasa betul-betul orang Indonesia. Sangat welcome terhadap saya. Saya rasa inilah alasan mengapa ayah saya meminta untuk saya membela timnas Indonesia. Jadi banyak orang baik di sana dan menyemangati dan mereka juga tergugah hatinya dan semakin tidak sabar membela timnas, kata Hamdan Hamidan kepada awak media. Terkait kabar naturalisasi terbaru, Hamdan menjelaskan jika untuk timnas senior masih belum ada tambahan. Dua pemain yakni Jordi Amat dan Sunny Walsh sudah sampai menyelesaikan proses naturalisasi dan secara resmi bisa membela timnas Indonesia. Sejauh ini belum ada arahan lagi, ujarnya. PSSI secara khusus akan mengundang perwakilan dari pihak klub Feyenoord Rotterdam Belanda untuk menjadi pengisi materi dalam seminar upgrade Villanesia atau disebut Villanesia pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022. Mereka adalah Mr. Guido Verder, Manager of International Relationship, dan Mr. Koen Stam, Head of Methodology Feyenoord Rotterdam. Ini adalah hal yang harus dilakukan di kepelatihan, terutama terkait kurikulum, di mana upgrade terhadap semua materi kurikulum minimal dilakukan 4 tahun sekali, dan juga momen di mana kita mengupgrade Villanesia sesuai dengan tren sepak bola yang ada sekarang dan itu dibutuhkan. Lanjutnya, Audio Jungle. kabar buruk bagi timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Thailand dan Malaysia tampil terengginas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Dua negara ASEAN sudah melakukan laga uji coba, semuanya mendapatkan kemenangan dengan skor telak. Seperti diketahui, Piala AFF 2022 akan segera dimulai, yakni pada 20 Desember 2022. Semua negara sudah melakukan persiapan. Banyak di antaranya melakukan uji coba sejak 9 Desember 2022 hingga 14 Desember 2022. Thailand sebagai contoh lawan timnas Indonesia sekaligus unggulan untuk merebut trofi Piala AFF 2022 sudah melakukan uji coba. Tim besutan Alexander Polking tersebut sudah membuktikan bahwa mereka bisa tampil bagus. Hal itu terlihat ketika Thailand berhasil menang 6-0 atas Myanmar pada Minggu 11 Desember 2022. Setelah itu, Thailand akan melakukan satu uji coba lagi, yakni melawan Taiwan pada Rabu 14 Desember 2022. Sementara Malaysia juga tampil terengginas jelang Piala AFF 2022. Mereka berhasil menang telak 4-0 atas Kamboja pada Jumat 9 Desember 2022.
Malaysia juga akan melanjutkan pertandingan uji coba. Anak didik Kim Panggon tersebut akan melawan Maladewa pada Rabu 14 Desember 2022. Dua laga uji coba yang dilakukan Thailand dan Malaysia tersebut membuktikan persiapan mereka untuk merebut gelar juara Piala AFF 2022. Di saat Thailand dan Malaysia tampil bagus dalam uji coba, timnas Indonesia justru masih disibukkan dengan latihan fisik. Seperti diketahui, saat ini timnas Indonesia masih melakukan pemusatan latihan di Bali sejak 28 November 2022. Timnas Indonesia kemungkinan tidak akan melakukan laga uji coba. Pasalnya saat ini klub-klub Liga 1 mulai kembali sibuk dengan kompetisi. Tim-tim Liga 1 saat ini menjalani kompetisi dengan sistem bubble di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dengan persiapan mini menjelang Piala AFF 2022, apakah timnas Indonesia berhasil mendapatkan gelar juara? Winger timnas Indonesia, Yaakob Sayuri penuh ambisi menatap Piala AFF 2022. Dia menetapkan target besar di ajang tersebut, yakni membawa timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2022. Sebelum menatap laga tersebut, Yaakob memiliki target yang ingin dicapainya. Pemain berusia 25 tahun itu bertekad untuk membawa timnas Indonesia keluar sebagai kampiun Piala AFF 2022. Kalau target pribadi, yang pasti saya ingin sekali untuk bisa membawa timnas Indonesia juara Piala AFF, kata Yaakob dinukil dari laman resmi PSSI. Pemain pilar PSM Makassar itu juga mengungkapkan porsi latihan yang diberikan Sintayong jelang turnamen tersebut. Selama 2 pekan terakhir, Yaakob dan kolega digembleng latihan fisik oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Pekan kemarin fokus latihan fisik karena kompetisi sempat dihentikan, jadi fisik menurun, ungkapnya. Audio Jungle. Pemain naturalisasi Belanda gacor usai dicoret timnas Indonesia. Sintayong menyesal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pemain naturalisasi Belanda Stefano Lillipali tampil bersinar usai tak lirik Sintayong ke timnas Indonesia. Ia menjadi bintang kemenangan 4-2 Borneo FC atas PSIS Semarang. Stefano Lillipali mengamuk dalam laga tersebut dengan raihan 2 gol dan membantu Borneo FC berada di papan atas klasemen Liga 1 di posisi ketiga dengan 26 poin. Nama Stefano Lillipali sendiri ramai dibicarakan warganet karena dicoret atau tidak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Padahal, Stefano Lillipali dianggap bermain baik di Borneo FC dan layak berseragam timnas Indonesia. Dilansir dari Transfer Market di Liga 1 2022-2023, Stefano Lillipali bermain sebanyak 12 kali dengan torehan 3 gol dan 4 assist. Statistik tersebut tentunya cukup baik untuk seorang pemain naturalisasi asal Belanda ini. Lalu, apakah Sintayong menyesal tak memanggil Stefano Lillipali? Sintayong sendiri lebih memilih pemain muda untuk posisi yang dimiliki Stefano Lillipali, yakni winger untuk timnas Indonesia. Nama tenar seperti Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri menjadi pilihan Sintayong di lini serang timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia menggunakan 4 pemain naturalisasi di Piala AFF 2022. Mereka ialah Jordi Amat, Sandy Walsh, Maklok, dan Ilija Spasojevic. Jumlah 4 pemain naturalisasi merupakan yang terbanyak sepanjang timnas Indonesia ambil bagian di Piala AFF. Sebenarnya sebelum Piala AFF 2022, timnas Indonesia juga pernah menggunakan 4 pemain naturalisasi di Piala AFF. Momen itu terjadi di Piala AFF 2014 yang dilangsungkan di Vietnam dan Singapura. Saat itu pelatih timnas Indonesia, Alfred Riedl, memanggil 4 pemain naturalisasi, yakni Christian Gonzalez, Sergio Van Dijk, Victor, dan Raphael Maitimo. Nama-nama di atas bukanlah pesepak bola kacangan. Christian Gonzalez merupakan raja gol di Liga Indonesia. Raphael Maitimo pernah membela timnas Belanda junior bersama Robin van Persie.
Saya akan membalas budi dengan pertandingan yang keren dan tidak mengecewakan jika masyarakat Indonesia dan para fans sepak bola Indonesia datang ke stadion dengan memenuhi kursi stadion tanpa terkecuali. Saya benar-benar mohon dukungannya yang penuh untuk timnas Indonesia. Terima kasih banyak. Tutup juru taktik asal Korea Selatan ini.